Hampir setiap bulan saya mendaki gunung. Bahkan sebulan bisa 2 sampai 4 kali. Baik itu berdua saja dengan suami ataupun beramai-ramai. Kecuali beberapa bulan ini, saya cuti mendaki karena cuaca yang lagi tidak bersahabat dan banyak kesibukan yang tak bisa saya ceritakan. Dalam penantian panjang menanti cuaca bersahabat, selain bekerja saya habiskan waktu untuk memperbaiki isi blog dan menulis artikel di kala waktu luang. Rasanya paling nikmat mengobati rindu dengan membayangkan saat-saat pendakian yang lalu. Kali ini entah kenapa tiba-tiba saya memikirkan saat-saat horor dalam pendakian yang sulit dilupakan. Sama sekali tak ada niat apapun dalam artikel ini, apalagi untuk menakut-nakuti, murni hanya untuk menuangkan pengalaman horor dan uji nyali yang pernah saya alami. Believe it or not, terserah. Dari Gunung Ciremai, via Palutungan, Apui, Linggarjati, Linggasana Baru, Merbabu, Slamet, Sindoro, Sumbing, Cikuray, yang paling mistis saya alami adalah Ciremai via Linggarjati. So, saya akan cerita via Linggarjati terlebih dahulu, setelah itu gunung-gunung lainnya. Ciremai via Linggarjati bukan saja terkenal dengan medannya yang kejam dan mistis dibanding jalur lain di Gunung Ciremai. Beberapa pendapat mengatakan, kalau sudah lulus melewati jalur Linggarjati, maka gunung lain pun bisa dilalui, dan itu cukup terbukti dengan yang saya alami. Sudah 3 kali saya mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati dalam kurun waktu 1 tahun ini. Jika orang-orang merasa ampun-ampunan di jalur ini, tidak begitu dengan saya. Treknya memang kejam, dan saya pun lemah letih lunglai dibuatnya. Tapi saya tidak pernah kapok melewati jalur Linggarjati. Entah mengapa jalur ini adalah favorit saya dibanding gunung lainnya. Mungkin karena saya pernah memiliki mimpi yang sempat terkubur 25 tahun silam. Dilarang orang tua mengikuti teman-teman mendaki via Linggarjati, sehingga jalur ini sangat spesial hingga akhirnya bisa saya wujudkan impian tersebut 25 tahun kemudian. Jadi kenyataan. Kisah mistis, horor di gunung ini. Menurut saya paling wow, pendakian pertama ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Di pos 6 Pamerangan tempat saya mendirikan tenda dengan suami. Pada malam hari terdengar suara Neng Kunti. Dan itu bukan kami saja yang dengar, hampir sebagian pendaki yang camp di pos 6 mendengarnya. Saya tidak takut dengan kejadian ini, karena ada suami dan banyak suara pendaki yang ngobrol. Keesokan harinya ketika turun dari puncak, saya dan suami terkena perjalanan malam. Saya mendengar dengan jelas suara gamelan yang sangat kuno di daerah Bapatere, sangat kuno dan aneh kedengarannya. Saya hanya diam saja tak menceritakan hal ini pada suami. Masih di kawasan antara Bapatere menuju Seruni, lampu tenda yang digunakan suami sebagai penerang jalan pada saat itu tiba-tiba kedap-kedip dalam waktu lama tanpa sebab. Dan itu membuat saya sangat takut karena perjalanan jadi terganggu dan semakin menyeramkan. Namun tiba-tiba pula lampu menyala kembali dengan sendirinya. Saya merasa janggal, dan bertanya pada suami, "Lampunya kenapa, Kang?" "Kena guncangan, Neng." Suami menjawab seperti itu agar saya tidak takut, padahal suami pun merasakan sesuatu hal yang janggal. Dan masih di kawasan tersebut, tiba-tiba kami mencium bau menyengat, ternyata bau batang dan akar pohon yang baru tumbang. Kami merasa disesatkan dengan adanya 3 pohon besar tumbang di depan mata, sehingga tak tahu harus kemana arah jalan pulang. Kami mencoba merayap di bagian atas pohon namun tidak berhasil karena membuat kami terperosok ke dalam rerimbunan ranting pohon tumbang. Suasana saat itu sungguh menyeramkan, sunyi mencekam, dan gelap gulita. Banyak aura-aura negatif berkeliaran yang tak bisa saya ceritakan. Saya hanya fokus bersama suami mencari jalan keluar dari tempat itu.
Headlamp yang saya pakai dikelilingi rembetuk dan laron, sangat mengesalkan mengganggu penglihatan. Setelah berbagai usaha kami lakukan, tiba-tiba saya melihat sesuatu berwarna putih jauh di depan pohon tumbang. Awalnya saya takut, tapi karena penasaran saya lihat berulang-ulang. Dan yei, ternyata petunjuk jalan. Berarti ini bukan arah yang salah. Namun karena terhalang adanya 3 pohon besar yang tumbang membuat jalur tertutup tak bisa dilewati. Lokasi pohon tumbang. Foto saya ambil 9 bulan kemudian setelah kejadian, saat pendakian ketiga via Linggarjati. Tinggal 1 pohon saja yang masih menghalangi jalan karena sisanya sudah dirapikan agar pendaki bisa lewat. Setelah mengamati di berbagai sudut, akhirnya dengan berat hati kami memutuskan memipir di pinggiran pohon tumbang berupa ranting-ranting yang di bawahnya adalah jurang. Suami mencoba menggapai ranting demi ranting untuk dapat melewati jalur yang terhalang pohon tumbang, dan saya sangat pelan-pelan mengikuti dengan cermat di mana tempat suami menggapai dan berpijak. Ranting bisa patah jika salah berpijak dan menggapainya. Kami bisa terperosok. Butuh ketenangan yang luar biasa. Sungguh uji nyali hidup dan mati rasanya pada saat itu. Sesampainya di pos 6 Pamerangan, kami bermalam lagi. Saya dan suami istirahat di dalam tenda. Sekitar jam 12 malam terdengar suara perempuan tertawa-tawa terbahak kencang berkali-kali. Saya pikir adalah tawa canda pendaki di seberang tenda. Tapi aneh, kok ketawa sendiri. Tidak ada suara lain orang bicara maupun bercanda pada saat itu. Please deh, ini tengah malam. Setelah suara tawa hilang, tak lama kemudian terdengar jelas suara desahan perempuan sedang berbuat mesum. Semakin lama semakin kencang, dan saya sempat sangat risih dibuatnya. Saya pikir adalah suara dari sebelah tenda yang sedang berbuat mesum. Hal tersebut membuat saya ngedumel pada suami, enggak tahu malu banget sih tuh orang. Setelah suara itu hilang, suami dengan indahnya tidur nyenyak, sedangkan saya asik sendirian menghangatkan diri berdiam di dekat kompor, di dalam tenda, sambil mengeringkan kaos kaki yang basah di dekat kompor. Lalu, dengan jelas terdengarlah suara cekikikan Neng Kunti terus-menerus, suaranya sangat halus merdu. Saya ketakutan lalu membangunkan suami tapi tidak bangun-bangun. Antara takut dan penasaran saya beranikan diri membuka pintu tenda. Gelap pepe gulita. Tak satu pun tenda menyalakan lampu. Padahal pos ini sangat dipenuhi tenda-tenda pendaki, ada sekitar 20 tenda. Saya segera menutup kembali pintu tenda. Suara cekikikan terus-menerus terdengar jelas tanpa henti membuat saya membangunkan suami lagi. Kesal dan takutnya bukan main karena suami tak juga bergeming saat saya bangunkan. Bahkan saking takutnya sampai saya tampar-tampar pipi suami dan saya goncang-goncangkan tubuhnya. Namun beliau sama sekali tak bergerak. Diam dengan posisi tidur persis seperti orang mati, membuat saya semakin takut. Akibat aksi panik membangunkan suami, kaos kaki terbakar di kompor. Semakin panik dan repotlah saya pada saat itu, tapi bisa teratasi. Saya memberanikan diri lagi membuka pintu tenda. Aduh gile aja, semakin gelap dan seram. Saya beranikan diri keluar pintu tenda. Ternyata dari tenda sebelah terlihat cahaya redup seperti nyala lilin. Saya bergidik dan langsung masuk lagi ke tenda. Hasrat hati ingin membaca doa, namun apa daya surat Al-Fatihah pun saya tak ingat parah. Mendadak amnesia. Berkali-kali saya mengucap auzu, auzu, auzu. Ya Allah, auzu apa? Auzu, auzu, apa? Saya berusaha menenangkan diri, mengingat-ingat surat Al-Fatihah, hingga akhirnya berhasil mengingat auzu, auzu, auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hori bisa ingat.
Entah berapa ratus kali Al-Fatihah dan doa lainnya saya baca dalam waktu 2-3 jam tanpa henti, sambil mendengar suara cekikikan Neng Kunti yang terus terdengar jelas. Neng Kunti pakai baterai apa sih? Kok gak ada capeknya? Dan, saat menjelang subuh suara Kunti pun belum berlalu. Tiba-tiba saya mendengar suara pelan seorang laki-laki dari tenda sebelah. Lah, sadar. Lah, sadar. Saat itu saya baru menyadari, yang saya dengar berjam-jam tadi, suara ketawa kencang, suara mesum, dan suara Kunti cekikikan, adalah suara dari tenda sebelah yang ternyata kesurupan. Saya kembali membangunkan suami, dengan maksud mengajak suami ke tenda sebelah untuk membantu doa. Namun tetap saja beliau tak bergeming saat dibangunkan. Ampun, disirap atau kebluk maksimal sih. Hiks. Akhirnya saya memberanikan diri membuka pintu tenda lagi. Karena tak mampu berbuat banyak untuk menolong, saya konsentrasi mengarahkan mata saya ke arah tenda sebelah sambil berkali-kali mengirim doa. Takut banget sebenarnya, tapi saya paksa beranikan diri karena sudah lemas linu mendengar suara si Neng Kunti konser tiada henti. Akhirnya, sayup-sayup terdengar azan subuh, suara cekikikan hilang begitu saja. Wow, alhamdulillah, saya merasa lega, namun rasanya letih tiada taraf ya Allah. Seperti abis tektok 7 gunung, lebay. Secara saya belum istirahat, tidur sama sekali dari pagi ketemu pagi lagi. Setelah menunggu sekitar 15 menit tak ada bunyi cekikikan, saya pun bisa merebahkan badan dan tidur. Baru 2 jam merasakan lelap, tiba-tiba pagi hari ada seseorang mengucap salam di luar tenda. Saya pun terbangun dan membangunkan suami. Ternyata mereka dari tenda sebelah yang temannya kesurupan. Mereka datang meminta maaf, menyampaikan pesan dari Neng Kunti dan menceritakan kejadian semalam. Suami yang tak tahu menahu kejadian semalam sempat gagal paham, dan akhirnya saya jelaskan. Karena kejadian tersebut, mereka tak mau melanjutkan pendakian. Saya dan suami merasa kasihan mereka jauh-jauh dari Kerawang. Kami pun menawarkan bantuan untuk menemani teman mereka yang kesurupan di pos 6 atau membawanya turun ke base camp agar yang lainnya bisa melanjutkan pendakian. Namun secara halus tawaran kami ditolak, mereka tidak berani melanjutkan pendakian karena letih dan takut terjadi hal yang tak diinginkan. Mereka ingin kembali ke base camp saja dan pulang ke Kerawang. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah misteri. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik terbaru lainnya.